What's up, speeders? Welcome back to Speak Free TV. Gue abis kehujanan. Gua nggak kehujanan. Dia naik mobil. Dan minggu ini kita ada berita yang cukup menarik. Pertama dari Jepang. Cukup aja ya? Cukup aja. Nggak menarik banget, tapi cukup lah. Nggak usah berlebihan, nggak apa-apa. Gue punya pertanyaan dulu buat lo. Menurut lo kalau misalnya Nissan GT-R dibuat lagi dan drivetrain-nya hybrid, gimana? Tergantung hybridnya kayak apa. Plug-in hybrid. PHEV. It could work. Kayak Ferrari apa namanya yang 296. 296, ya kayak 296, tapi kalau menurut lo range-nya harus kayak 296 range-nya dikit kan? Iya. Atau better kayak Audi RS6 yang baru, range-nya jauh? Menurut gue, karena ini mobil sport banget, so weight is a concern. Jadi baterainya mungkin harus nggak terlalu gede. Oke. Jadi range-nya dikit, lebih fokus ke performance. Iya. Nah, dikutip dari The Drive, kenapa gunanya itu? Dikutip dari The Drive, Senior Vice President dan Chief Planning Officer Nissan North America, panjang banget ya. Pons Pandikutira namanya, membocorkan bahwa Nissan akan membuat penerus Nissan GT-R. Dan kemungkinan paling cepat di tahun 2008, jadi masih 2 tahun lagi. Nanti sudah ada pengumuman resminya, dan bukan dia nggak bilang diusahakan sih, tapi katanya sebelum 2030 sudah launching. Selain itu, ia juga mengatakan GT-R generasi selanjutnya perlu elektrifikasi. Tapi mungkin tidak perlu menjadi kendaraan listrik. Jadi kemungkinan besar GT-R ini akan menjadi sebuah sports car dengan evolusi mesin VR38 yang dibantu oleh motor listrik. Gitu. Menarik sih. Menarik. GT-R juga sama ini bukan... Jadi Mini 296? Beda dong. Front engine, mid engine. Oh iya. Maksud gua V6, Iya, bisa. twin turbo, hybrid. Menarik sih. Menurut gua GT-R hybrid itu oke. Karena dari awal juga GT-R sebenarnya nggak ringan kan mobilnya. Mobilnya berat kan? Berat. Nanti hampir 2 ton. Hampir 2 ton. Tapi itu tahun 2007 ya, so... Dan itu tahun 2007, itu buat tahun 2007 itu berat banget ya. Benar. Gitu. Tapi mobilnya tetap kan kenceng, bagus, dan dulu respected banget. Iya. Gitu. Dulu ada di sini kan? Dulu ada, nggak di sini. Dulu Mike punya. Itu kalau kalian lihat Instagram kita kemarin baru posting. Ya, menarik. Tapi mungkin salah satu aspek lagi yang penting buat GT-R yang baru adalah tetap harus bisa cukup mudah untuk dimodifikasi. Oke, gue ada pertanyaan buat lo. Apa? Menurut lo GT-R bakalan tetap front engine atau jadi mid engine? Susah sih. Menurut gue. Namanya GT sih. So, ya. Sebenarnya sejauh ini belum ada rumor-rumor dia bakal berubah layout, enggak. Cuma tetap memang versi. Kayaknya tetap deh. Tetap oke. Tapi memang mobil sports car front engine tuh akhir-akhir ini salesnya kayaknya nggak terlalu bagus. Kurang. Soalnya tanggung mau lu. Iya kan? Iya. Pamornya front engine rear drive gitu tuh udah turun gitu. Karena rata-rata orang udah langsung, mungkin karena mobil makin mahal gitu ya. Iya. Orang-orang sekalian, ya udah mending gue sekalian beli mid engine. Yes. Karena desainnya lebih wow gitu kan. Kayak Cayman misalnya. Cayman sports car kecil tapi mid engine jadi desainnya cakep gitu, lebih eksotis. Makanya mesinnya di belakang aja. Jadi 911 dong. Iya. Bisa, boleh. Ya mungkin bisa dipertimbangkan, tapi kalau menurut gue yang paling penting GT-R harus tetap gampang dimodifikasi. Itu kayaknya salah satu. Ya, mesinnya harus kayak terbuat dari batu atau something. Iya, 1000 horsepower, 2000 horsepower. Itu salah satu faktor yang bikin GT-R tuh menurut gue sukses banget itu sebenarnya. Gitu. Ngomongin 911. Ya. Berita selanjutnya mungkin agak membingungkan untuk kita sampaikan karena teasernya udah keluar. Tapi kita syuting hari ini, mobilnya belum launching. Tapi begitu episode ini keluar, mobilnya udah launching. Mobil apa? Jadi, Porsche merilis teaser sebuah 911 baru pada 7 April 2026 dengan caption captionnya apa ya? Captionnya this one's for the performance lovers. Dan ada spekulasi bahwa ini adalah semacam 911 GT3 Touring Cabriolet. Tapi kalau menurut gue sepertinya ini adalah 911 Speedster. Ingat gak lo? Iya emang basically itu kan Speedster. Kan Cabriolet sama Speedster beda nggak sih? Ya, like Speedster kan kalau nggak salah parts of GT3 di dalam. Ya sebenarnya Cabriolet
Cuma dia tapi punya yang ada double bubble itunya roofnya. So sebagai pengingat, Porsche pernah membuat 911 Speedster di generasi 991. Mobil ini menggunakan sasisnya GT3 dengan body shell Carrera 4 Cabriolet. Yang membedakan adalah si double bubble roof covernya. Jadi nggak ada kursi belakang. Iya, Nggak ada kursi belakang. Covernya juga bentuknya kayak ada 2 punuk gitu ya. Dan dia manual Los Pollos kayak Manos. Ya, gitu. Jadi lumayan aneh menurut gue. Kenapa? Jadi itu mobil ada latch-nya. Ayo. Lu buka, itu latch-nya elektrik. Oh, oke. Latch-nya elektrik. Tapi mundurin mesti manual. Gitu. Iya, lu harus keluar, terus lu harus buka yang double bubble itu, kayak lu tarik gitu. Kayak lu tarik terus jadi gini. Ya. And then lu baru lu retract. Oh. And then lu tutup lagi. Oke. Tapi latch-nya elektrik. Ceklek, gitu ya elektrik. Tapi Porsche emang suka aneh-aneh sih. Ya, I think it's more about safety deh. Mungkin. Iya, Maybe. kayak takutnya kan gue ditekan gitu kan. Ya. Bisa jadi. Selain itu, di 911 Speedster itu juga mesinnya pakai 4000 cc, naturally aspirated ya. Powernya 510 horsepower. Itu kayak mesin GT3 RS kan. Dengan output segitu. Bukannya GT3 yang baru segitu ya? Tapi output Oh, GT3 maybe. RS pada saat itu emang 10. Or could be masih nggak ada T-Hybrid ya? Iya, mungkin. Ya itu. Dan tentunya dengan transmisi manual. Transmisi manual. Tapi ya, ini fun fact. Gue baru aja lihat bukan teaser apa sih, kayak prototype gitu. Jadi apparently dia lagi nyoba Porsche Turbo Touring. Oh iya ada. Jadi kayak turbo tanpa wing dan lain-lain gitu. Kayak apa tuh? GT2 Touring jadi. GT2 Touring. Nah, Pakai manual berarti ya? benar. Menarik, tapi gue kebayang kayak 700. Manual gue nggak tahu ya kalau manual. Kalau misalnya manual gila sih, 700 horsepower. Gila lu, jadi kayak Serem, mobil zaman dulu banget. Tapi kayaknya mungkin ini strateginya Porsche juga sih untuk meningkatkan sales ya. Iya. Karena tiap kali Porsche bikin special edition gini, biasanya salesnya langsung ludes gitu. Untuk ngabisin parts-parts juga. Ngabisin egonya orang. Bisa jadi. Jadi kayaknya jadi semacam GT3 Touring Cabriolet atau Speedster. Basically performanya GT3, tapi dengan transmisi manual dan atapnya bisa buka. Menurut lu gimana? Okay. Menurut gue ini atau kayak yaudah GT3 Touring aja. kayak I don't know. Soalnya dia bilang this one's for the performance lovers. Jadi Cabriolet kan nggak performance lovers nggak sih? Iya, sebenarnya kalau Cabriolet bukan buat performa sih. Iya. Lebih So, buat I don't know. fun. Gue nggak tahu dia maunya kayak apa. Tapi body line-nya kalau lu lihat Cabriolet kan? Iya. Iya kan? Belakangnya. Hip belakangnya tuh kayak Iya. Cabriolet banget gitu. It's Ya, a teaser anyway. kita lihat. Iya. Sebenarnya pas episode ini keluar harusnya mobilnya udah keluar, jadi kalian coba kasih tahu kita di bawah. Iya. Apakah Kayak apa mobilnya? kita benar? Mobil seperti apa? Apakah kalian suka? Gitu. Kalau salah, salin Hafiz. Ya, gue yang nulis. Salahin Mike aja nggak? Berita selanjutnya kabar baik tuh kemarin kalau nggak salah katanya abis ini kan lo DP Gemera kan? Jangan bilang. Koenigsegg bilang. gitu. Jangan bilang. Lo abis DP Koenigsegg Gemera kan? Lo udah nunggu lama kan? Udah 6 tahun kayak nunggu ya? Kayaknya dari gue lahir. Koenigsegg mengumumkan bahwa Gemera sudah mulai produksi per akhir Maret kemarin. Jadi mobil lu harusnya mungkin tahun ini nyampe sih. Iya. Produksi mobil ini akan dilakukan di Gripen Atelier. Nggak tahu gue bacanya gimana. Iya, benar. Benar ya, Atelier. Sebuah kompleks baru di markas Koenigsegg di Engelholm yang akan menjadi showroom, pusat pengembangan, serta pabrik untuk Gemera dan mobil Koenigsegg lainnya yang akan datang. Sebagai pengingat, Gemera ini diperkenalkan pada tahun 2020 dengan mesin 2000 cc, 3 silinder, dan 3 motor listrik. Dengan total tenaga sekitar 1.600 horsepower gitu ya, 2000 cc, 3 silinder. Kemudian pada 2023, Koenigsegg mengumumkan bahwa mereka akan memberikan opsi mesin V8 kepada pembelinya di Gemera ini.
Tapi kalau kita lihat dari websitenya sekarang, sepertinya Gemera hanya akan menggunakan mesin si 5000cc twin turbo V8 tadi dengan satu motor listrik. Satu motor listrik doang. Jadi nggak yang all-wheel drive. All-wheel drive. Excuse me, what? How? Gila. Jadi motornya di... Jadi, bukan all-wheel drive, dia four-wheel drive nyebutnya. Oh, jadi physically connected. Physically connected. Oh, tapi mungkin di transmisinya ada elektrik motor. Jadi elektrik motornya hanya di transmisi. Sekarang. Tadinya ada 3, ada kalau nggak salah 2 buat front axle, satu di belakang, nah itu dihilangin yang di depan. Jadi pokoknya sekarang packagingnya tuh bisa masuk si V8 ini. Tenang aja, powernya 2300 horsepower. Mau ngapain? Gila ya? Gila ya? Jadi si mesin listriknya ini itu bisa ngeluarin namanya dark matter e-motor, itu bisa ngeluarin 800 horsepower sendirian. Oh, gue tahu itu yang bulat. Nggak tahu. Yang bentuknya bulat. Nggak tahu. Sumpah, bentuknya bulat kecil gitu. Pokoknya nah itu jenis motornya radial aksial. Iya. 800 horsepower dari elektrik motornya sendiri. V8-nya 1500 horsepower. Segede apa itu? Coba deh. Iya, itu kecil banget, kayak segini doang gitu. Gila, men. Gila, itu yang mobil secara teknis tuh gila banget. Terus tadinya yang originalnya itu yang di 2020 mau pakai transmisi direct drive-nya, nggak jadi. Akhirnya jadi pakai si light speed transmission yang ada di whatever itu ya. Yang ada di manual, kan? Betul, yang ada di Jesko. Yang ada di Jesko. Tapi kata kalau menurut Koenigsegg ini transmisinya udah di-update lagi, disesuaikan lagi, dan mereka nyebutnya LSTT, Light Speed Tourbillon Transmission atau I don't know, something like that. Tapi yang pasti itu transmission paling ribet yang gue tahu. Iya. Gua nggak ganti gigi, cuman pindah-pindah clutch doang. Iya. Gila ya. Itu dia tuh multi clutch pack gitu. Ada 7 clutch kalau nggak salah, 7 kopling dalam satu transmisi 9 speed. Gue kemarin baca-baca berusaha ngertiin ini aja tuh kayak berasa gitu rambut gue kayaknya rontok. Botak gue bentar lagi. Tapi gila sih. Si Christian von Koenigsegg tuh engineering-nya gila. Jadi keren banget. Kecil banget gearbox ya. Iya, kecil. Makanya bisa muat di sebuah mobil. Mobil itu panjangnya kalau nggak salah kayak SUV gitu. Gemera tuh panjangnya kayak SUV. Mesinnya V8, 4-seater. Iya. Itu 2300 horsepower mau bawa anak ke sekolah, lucu sih. Terus yang gue hebat juga, itu mobil muat 6 koper kalau nggak salah. Oh iya? Iya, kayak di depan bisa ditumpuk, terus di belakang tuh bisa dimasukin lagi gitu. Pokoknya tuh lo bisa berempat for adult, lo di dalam mobil itu. Travel with luggage. Iya, Koenigsegg tuh nyebutnya Mega GT. Keren sih, keren. Kalau misalnya nanti udah nyampe, gue nyobain ya, Pi. Yuk, silakan. Lu yang bawa deh, lu yang bawa nggak apa-apa. Lu bawa aja ke rumah. Gila ya. So far itu menurut gue berita yang paling menarik, dan Mike baru jemput anak dari sekolah. Nggak naik M5 pasti. Nggak naik M5 tentunya. Selain itu ada sedikit quick news. Daniel Craig alias James Bond kini menjadi brand ambassador-nya. Siapa tebak? Denza. Wow. Tentunya ini sudah salah satu usaha Denza untuk menaikkan pamornya di pasar-pasar baru seperti Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Gimana pendapat? Apa naik Denza yang MPV? Nggak tahu. Wow. Belum, ini kalau dari promotional itemnya cuma kayak dia pose di depan mobil, terus tapi kayak di Photoshop gitu dong. Honestly ada Denza yang gue penasaran. Apa? Yang lawannya Land Cruiser yang baru. Yang SUV. Iya. Gue belum pernah ngerasain leather frame SUV Cina soalnya. Iya. Kayak yang luxury gitu ya. GWM? Ya kalau GWM cuma muter parkiran doang. Iya. Tapi kalau kayak Denza itu kan supposed to be like Lexus kan. Nah, gue penasaran kayak apa tuh. Tapi menurut lo ini strategi yang tepat nggak buat Denza? Tepat-tepat, whoever lah, tepat-tepat aja menurut gue. Karena kalau menurut gue, emang zaman sekarang masih peduli ya orang yang brand. Iya itu dia, makanya kayak zaman sekarang, apalagi kalau di dunia mobil kayaknya nggak ada yang terlalu peduli soal brand ambassador nggak sih? Lebih ke branding aja, branding, aja gitu. image, ke product placement gitu kali ya. Jadi kayak misalnya mungkin di film apa mobilnya dipakai sama karakter apa.
Sama sebenarnya ini gue mungkin sebagai jurnalis jadi agak narsis dikit ya, sama ya media. Iya. Apalagi buat mobil konsumen kayak gini ya, media coverage itu penting banget. Betul. Gitu. Betul. Jadi BYD kalau nanti udah mau bawa Yangwang U9 ke Indonesia bisa sama kita. Lompat kita di rumahnya Mak. Nice. Tapi tunggu, gua yet to see mobil Cina sebagai product placement di film. Apa karena filmnya dari Amerika semua ya? Mungkin ya. Bisa jadi ya. Could be soon. Kalau mungkin kita ada yang kelewat, tapi kalau misalnya kalian pernah lihat mobil Cina di film Amerika atau di film Inggris itu film Eropa deh, film western lah, film western. barat gitu ya. Coba di komen, kita pengen lihat. Yes. Dan itu aja berita dari gue. Ada berita dari lo? Nggak ada. Nggak ada. Kita masuk car spotting of the week. Gue ngeliat sesuatu. Ini udah agak lama, tapi Apa tuh? udah pernah lihat juga sih sebelumnya. It's the same. Is it the same car? Nggak. Waktu itu yang gue lihat di pick warna hitam. Ini GMC Denali warna abu-abu, velgnya hitam. Dan ini gue lihat di, tebak di mana? Alsut. Di rest area dari Bandung ke Jakarta. Rest area 88 kalau gue nggak salah. Mungkin dia lagi istirahat karena habis isi bensin banyak banget. Iya. Jadi kayak mentally drained gitu. Wow. Iya. Habis ngabisin 5 juta. 5 juta. Ntar dulu deh, nyiapin mental dulu. Istirahat dulu ya. Oke, kalau gua very interesting. Jarang banget dan bisa dibilang ini paket hemat. Paket hemat dari mobil mahal. Mobil ini guys, kalian tahu nih mobil apa? Emang tuh berapaan sih di sini? Tuh. I don't know, tapi yang pasti lebih murah dari Bentley kan? Oh ya, Rolls Royce. Lebih murah. Rolls Royce iya, tapi dari Bentley gue nggak yakin. Serius? Really? Iya gak sih? Emang murah? Emang itu murah? Itu Crown kan? Apa? Iya kan? No, Century. Century ya, Toyota. Century SUV price. Coba. Oke, murah. Gak mungkin lah sama. Kalau jadi harganya 25 juta yen. Iya. Yaitu sekitar $170.000 US, yang dimana kalau di Indo kali 3 itu mungkin sekitar 2 kali 3, 6, ini 7M kali lah ya. Desainnya niru apa? Niru atau enggak? Kayak ada yang mirip sih, apa ya? I don't know. Enggak sih. Punya desain sendiri ya? Iya, kayak Crown kan, kayak apa? Century sedan tapi dibikin kotak gitu. Oke. Kotak gede. So apparently yang baru depannya split headlights, yang lama Ya. kayak gitu. I like the front. I mean the front mirip banget sama Century soalnya. Oh iya. Sama sedannya. So it's okay. Gue tetap prefer sedan sih. Iyalah. Yang SUV-nya agak kurang. Cuma kalau gue disuruh pakai ini buat harian, gue juga nggak menolak. Pastilah, nyaman banget. Nyaman banget. Jadi kalau kalian punya duit, kalian pilih mana? Karena kalau di sini kan harganya mirip kali ya, GMC sama itu. GMC sama ini? Iya. Probably. Iya. Jadi pilih mana? GMC Denali, Yukon Denali, atau Toyota Century SUV. Gue Torn. Lu pilih mana? Gue Torn. Gue Denali cool, keren. Kayak itu V8 nggak ya? V8? Is it like the Escalade V nggak ya? Nggak tahu, nggak yakin gue. Oke. Jadi itu kayak, Tapi pasti satu inilah. iya. Tapi gue yakin nggak senyaman itu. Oh iya. Tapi gue yakin kedap banget. Oh iya. Kayak mobil mereka selalu kedap banget. Tapi ya keren aja gitu kan. Keren. Tapi ini mobil nyaman. I don't know, mungkin gue udah di umur dimana kenyamanan itu penting sekali. Ya sama. Kalau gue suruh milih buat gue pakai harian, ya itu udah pasti. Dan kayaknya ini dijual harganya lebih nahan sih. Lu bisa jual nama Century aja gitu. Bisa jadi. Century. Tapi ini juga GMC, Yukon nggak jarang kan. Benar. Mobil jarang. Dua-duanya. So ya kalau kalian mau mungkin lebih ke jalanan yang jelek, mungkin naik Denali. Udah pasti. Terus ini nggak ada hubungan sama car spotting, tapi ngomongin soal mobil jarang kemarin, gue ngirim ke lo nggak ya? Apa?
BMW 1M. Enggak. Ada yang jual. Namanya lucu ya, namanya 1M tapi harganya nggak 1M. 1,9 M sekarang harganya cuy. Biasanya lo titik 9 gitu. Jual BMW 1.9 M. 1.9 M. Mahal banget gila Keren sekarang. tuh. Tapi mobil tuh emang keren sih dan Iya, lumayan jarang sih. keren. Gitu. Masuk ke trivia of the week. Oh, trivia nggak? Ada. Apa tuh? Oke, so gue sempat nonton video dan di video itu mereka ke museum. Dari situ gue baru tahu. Ternyata zaman Niki Lauda, Oke. Ferrari itu bawa engineer-nya naik VW something 505 something gitu, yang wagon. Terus itu body F1 ini taruh di atas. Gua ada foto ya, Ntar you'll see. Nih, kayak gini. Tuh, kayak gitu. Terus That's pretty cool. buat apa? Jadi body mobilnya itu ditaruh di atas zaman dulu. Ini I think 70s ya. Lauda is 70s ya. 70s ya. Jadi dulu dibanding sekarang F1 kayak gini. Itu buat spare part maksudnya buat ganti. Iya, jadi tempat dia servis orang-orang yang engineer-nya itu. Terus body di atas tuh buat ganti gitu. Iya, buat ganti. Shell atas gitu. Iya. What? Terus, apparently ini mungkin gue nggak tahu ada berapa mobil di dunia ini yang officially punya painted Ferrari shield. Oh iya juga ya. Tuh. From the factory. Oh ya. Gila nggak lo? Ya juga ya. Dan ini zaman ini literally di pakai tangan. Pakai tangan, Iya, ya. nggak zaman sekarang kan di stencil gitu. Iya. Gila. Ini Peugeot, ini Peugeot ya? Peugeot. Masa sih? Peugeot. Peugeot ya? Atau VW, I don't know. Peugeot, I think it's Peugeot. Menarik. Cool kan? Interesting. Lo ada apa? Ini ada hubungannya juga dengan motorsport, tapi motorsport yang berbeda. Motor Motor. atau motor? Motorsport. Oke. Did you know? Hmm. Mesin V6 di Jaguar XJ220, XJ220, itu berasal dari Austin Rover. Tahu nggak lo? No. Gue nggak tahu. No. Oke, jadi Austin Rover itu adalah dua perusahaan Inggris yang sempat megang brand Mini dulu, itu tahu kan? Ya. Mesin ini diberi nama V64V dengan kapasitas 3000 cc, naturally aspirated, dan dipakai oleh MG. Tahu nggak MG apa yang pakai? MG HS, MG4. Aduh, MG apa? MG. Mini. MG Metro 6R4 Group B, mobil rally Group B. Punya MG yang dulu mesinnya di tengah tahun 85 dan 86. Tahu kan lo MG Metro yang ikut rally itu? Tahu. Nah, itu mesin 3000 cc itu dipakai oleh Jaguar akhirnya di tahun 92. Tadinya XJ220 itu mau pakai mesin V12. Wait, emang itu bukan V12 ya? Itu V6. V6. Jadi si Jaguar ngambil mesin itu, diperbesar jadi 3500 cc dan diberikan twin turbo. Oh. Versi naturally aspirated-nya, kalau yang di mobil rally itu bisa sampai 410 horsepower maksimalnya. Paling kecil 290 kalau gua nggak salah, jadi tergantung spek dan regulasi. Nah, di XJ itu bisa 550 horsepower. Dan itu adalah mobil produksi paling cepat sampai tahun 93. 94 kalahin sama Bugatti. McLaren dong. Oh ya, McLaren. No, Not the EB110 itu kapan tuh? McLaren F1 94 sih keluarin. Jadi ini lebih kencang dari Bugatti? Oh, wow. Pokoknya ya dulu tiga itu tuh Bugatti, Jaguar, McLaren F1. Gitu. Sekencang apa? Lupa gue. 300 sekian. 220. Tapi looks cool. That car. Looks-nya, kalau bahasa Inggrisnya sleek. Yes. Ya kan? Kayak keren gitu. Gitu. Gue nggak punya pertanyaan, gue nggak ada question of the week minggu ini. Tapi ngomong-ngomong Jaguar, kita mau membahas ini. Menurut lu, yang baru. rebrandnya Jaguar gimana? Menurut gua, rebrandnya Jaguar, mereka they're trying to fix their mistakes yang awal-awal banget ya, yang kayak bikin iklan whatever itu. Cuman apparently gua udah lihat iklannya, dia udah ngomongin mobil lamanya lagi. Oh iya, gue belum lihat. Yes.
Kan tadinya kayak seolah-olah kayak all new, forget everything segala macam kan. Nah sekarang dia udah bawa di E-Type. Kayak dibilang kayak always change the game something like Oke. Gua nggak tahu bentuknya kayak apa. Cuman long hoodnya sih. Kalau dari spy shotsnya sih kurang lebih mirip sama si konsepnya ya, lumayan mirip gitu silhouette, cuma 4 pintu. Jadi mungkin hoodnya nggak sepanjang itu, terus body line-nya agak lebih panjang, roof line-nya agak lebih panjang. Dia nggak ada bagasinya atau kayak kayaknya ini deh bukan hatchback, apa sebutannya? Kayak RS7. Oh, coupe gitu. Iya, kayak bukan coupe. Menurut gua mirip kayak Aston Martin Rapid. Ingat Bisa jadi, iya. Kan long hood, 4 door, terus belakangnya pendek. Iya, bisa jadi. Or kayak Cayenne first gen. Bukan Cayenne, Panamera first gen. Ya, kayak Panamera gitu. Sebenarnya oke. Gue juga paham kenapa. Ini mungkin a bit of a hot take ya. Gue nggak sepenuhnya gimana ya bahasa Indonesianya? Nggak sepenuhnya menyalahkan, I don't know. Ya, sebenarnya. Not fully disagree, what? Gini, ini mungkin hot take. Jadi menurut gue, rebrandnya Jaguar itu sebenarnya memang perlu. Ya. Dan arahnya sebenarnya udah cukup benar. Tapi menurut gue masih ada beberapa kesalahan. Contohnya? Satu, mereka terlalu komit ke mobil listrik. Ya. Komitmen ke mobil listrik itu salah banget menurut gue. Sales mobil listrik sekarang dominasinya sama pabrikan Cina. Harusnya lebih ke fokusnya elektrifikasi secara keseluruhan lah, listrik, hybrid dan lain-lain gitu ya. Itu satu. Kedua, harusnya walaupun rebrandnya Jaguar ini mengubah identitasnya gitu ya, itu nggak masalah menurut gue. Tapi yang harusnya mereka lakukan adalah tetap menghormati, merespek heritage mereka. Gitu. Jadi mereka bawa E-Type yang lo bilang tadi sebenarnya nggak masalah gitu. Harusnya itu dari awal. Dari awal mestinya kayak gitu. Karena mereka punya historinya tuh bener-bener bagus. Panjang banget. Gitu. Kalau mereka mau rebrand untuk appeal, untuk menarik customer baru yang lebih muda, menurut gue oke banget sebenarnya. Karena Jaguar emang perlu kan. Kayak berapa tahun terakhir mereka menjual jualan. Bukan menjual. Menjual brandnya sebagai alternatif dari BMW, Audi, Mercy gitu. Alternatifnya Jerman yang dimana ya udah kelihatan kan kayak nggak bisa gitu. Lo nggak bisa gantiin para Jerman ini kecuali lo jauh lebih murah. So apparently lo tau Jaguar XE maksudnya? Yang yang sedan seri 3 itu ya. Jadi gini, mobil itu jurnalis, gue nggak pernah nyetir. Cuman kalau kata jurnalis, itu mobil lebih enak dari seri 3. Mereka bikin chassisnya jauh lebih kompleks daripada seri 3. As a result, itu mobil kemahalan untuk dibikin. Tapi karena dia Jaguar, dia nggak bisa jual lebih mahal dari BMW. Jadi dia jual lebih murah dong. Jadi dia rugi di situ. Untuk apa? I don't know. Ya untuk mungkin sebagai kalau di dunia retail sebutannya loss leader. Yes. Gitu. Jadi ya udah engineering-nya terlalu kayak rugi tapi lo menarik customer untuk nyobain produk lo gitu dan hopefully jadinya kedepannya kayak ketika ganti nanti akan tetap ganti dengan brand lo. Oke, gitu. Talk about Jaguar. Favorit lo yang mana? Selain E-Type. Gue emang nggak terlalu ini sama E-Type. Gue respect tapi gue nggak terlalu suka E-Type. Lo boleh pilih dari yang modern sampai yang enggak. Lo ingat XJ yang 2000-an? XJ terakhir itu ya? Itu gue juga suka banget. XJ. That's my favorite one. Ini sebutannya apa? Kalau XJ yang ini? Sebutannya apa sih ini? Gue lupa gini. XJ yang ini, yang X351. Oh, lo udah yang modern ya? Yang tahun 2010 itu gue suka banget. Kalau gue keren banget. Sampai hari ini kalau gue lihat di jalan tuh kayak cakep banget. Kalau gue yang ini. Nope, not this one. Not this. Yang mana? Sama aja, Pi. Ya. I think XJR. Nih, yang lama. Yang ini zamannya Ford nggak sih? Iya, I don't know zaman apa, tapi yang tahun 2008. Oke. Bisa. Boleh. Itu juga karena masih
klasik sama Kalau pikir, suka dalamnya sih. iya dalamnya. Dalamnya tuh kayak mewah banget zaman itu ya. Iya. Kalau pikir juga ya, 2008 bentukan masih kayak gitu, kayak tahun 90-an banget masih desainnya. Exactly. Makanya nggak laku. Iya betul. XJ 2010 sih, itu keren banget. Lu suka? Suka banget. Udah murah. Bukan pilihan yang tepat kayak kalau sekarang, Pi. Mike mungkin mau. Iya. Gue untungnya masih lebih bertanggung jawab. British car. Jadi itu, kalau menurut kalian Jaguar harus apa supaya back on top? Let us know in comments. And that's it for this week. That's it. Bye. See you, speeders. Bye. Bye, Mike. Bye, Mike. Bye, Dick.